Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kakak Putra Sabian. Dan kali ini saya ingin membahas tentang remote access. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke penjelasannya teman-teman. Oke, seperti biasa yang pertama, apa itu remote access? Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi intinya teman-teman, remote access itu mengontrol sebuah device dari jarak jauh teman-teman. Jadi misal kita ingin mengontrol sebuah device, misal router, tapi kita tidak ingin langsung ke router, kita bisa kontrol router itu dari PC kita. Itu gunanya remote access teman-teman. Nah, di sini juga ada jenis-jenis akses protokol. Jadi ini protokol-protokol yang digunakan untuk remote access teman-teman. Yang pertama itu ada Telnet, TCP port 23. Di sini tulisannya tidak aman teman-teman. Yang kedua itu ada SSH teman-teman. SSH itu singkatan dari Secure Shell teman-teman. Nah, di sini kita pakai TCP port 22 dan ini aman teman-teman, ini terenkripsi. Nah, jadi kalau kalian ingin mengirimkan file yang biasa aja yang nggak penting, kalian bisa pakai Telnet karena caranya simple banget teman-teman. Konfigurasinya sangat simple, tapi ya itu dia tidak aman. Sedangkan kalau filenya penting banget teman-teman, seperti password atau email, kalian pakai SSH teman-teman. Karena ini aman banget dan terenkripsi, tapi konfigurasinya sangat ribet. Nah, di sini ya seperti yang tadi jelasin ya, perbedaan Telnet dan SSH. Di sini perbedaan utamanya terletak pada keamanan. SSH mengenkripsi data, sedangkan Telnet mengirimkan data dalam bentuk teks biasa, tidak aman. Oke teman-teman, kita langsung implementasikan aja di Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama kita bikin simple aja ya teman-teman, tentang remote access aja. Jadi kayaknya kita cuma butuh 4 PC teman-teman. Nggak apa-apa, gak rapi. Nah, terus 2 switch, terus 1 router ya. Nah, oke, terus kita sambung-sambungkan seperti biasa. Ini kita bikin simple aja lah teman-teman. Ini aja kita. Nah, jangan ribet-ribet lah, kan remote access doang ya. Terus ini ke sini juga sama. Oke, sini semuanya udah. Sekarang kita langsung ke proses meremote. Tapi tadi kan ada 2 protokol, ada Telnet dan SSH. Kita bahas yang sekarang Telnet dulu teman-teman. Pertama kita masuk ke routernya, kita setting dulu remote accessnya teman-teman. Nah, kita enable dulu, terus config lagi. Nah, terus di sini teman-teman, yang pertama kita buat dulu password. Untuk Telnet itu simpel, kita cuma butuh enable secret aja. Passwordnya misal 000. Oke, jadi udah dikasih password. Sekarang kita buat line VTY 0 karena PC-nya cuma 2 teman-teman, jadi kita 02 aja. Terus kita ketik password. Passwordnya misal 1234. 123 lah. Nah, perbedaan antara password 123 dengan enable secret itu simpelnya gini. Kalau password 123 itu untuk meremote-nya teman-teman. Jadi siapa yang tahu passwordnya itu bisa meremote si router. Sedangkan enable secret itu untuk konfigurasi si routernya teman-teman. Jadi sebelum bisa mengkonfigurasi, setelah kalian menulis enable, itu bakal disuruh memberi password. Nah, ini dia passwordnya teman-teman. Seperti itu. Jadi dua-duanya wajib. Jadi kita masukin. Nah, ini udah terus kita login. Terus exit. Sorry teman-teman, bukan exit, ini salah, ini bukan exit. Kita balik lagi ke PTY tadi ya, ke line PTY. Terus nah ini nih yang penting, transport teman-teman. Transport input teman-teman. Di sini kenapa penting? Karena tadi kita pakai protokol Telnet, jadi kita ketik Telnet agar teman-teman yang menggunakan protokol SSH nggak bisa masuk ke si router ini. Jadi kita khusus buat Telnet karena yang ini Telnet. Oke, sekarang enter. Transport input Telnet.
enter. Nah udah itu teman-teman, sekarang baru bisa di exit. Nah semuanya udah beres teman-teman, setting remote access sudah beres, pemberian IP udah beres semua. Kita tinggal coba praktekkan apakah bisa meremote teman-teman. Kita ke PC, ke command prompt. Nah kita coba masukkan telnet IP si router tadi 92.168.1.1.1. Kita enter. Nah ini udah bisa masuk teman-teman, kita tinggal masukkan password tadi untuk masuk ke si routernya teman-teman. Tadi kita masukkan passwordnya, oke teman-teman, passwordnya tadi itu 123 ya. Jadi kita enter. Nah udah masuk router, kita enable. Nah di sini bakal masukin password. Nah tadi enable secret itu buat di sini teman-teman. Jadi password enable secret kita masukkan di sini. Tadi passwordnya itu 03 kali. Nah sekarang sudah masuk ke router dan kita bisa setting, yang artinya remote access berhasil teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh kedua, yaitu menggunakan SSH teman-teman. Jadi kita menggunakan menggunakan protokol SSH. Ini sedikit ribet tapi intinya sama teman-teman untuk meremote. Jadi kita ke router, kayaknya kita ulang lagi teman-teman si router ini ya. Kita delete dulu. Kita masukkan router yang tadi ya. Papa ngulang teman-teman, gak ngaruh. Harusnya IP si switch juga nggak usah disetting lagi teman-teman, karena kayaknya yang harus disetting ulang itu di router doang teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya udah setting routernya dan sekarang kita setting konfigurasi protokol SSH teman-teman. Yang pertama kita enable, terus kita masuk ke conft teman-teman. Nah di sini kita beda dari telnet yang langsung enable secret, kita masukkan dulu hostname teman-teman. Hostname R1, artinya router 1 teman-teman. Nah udah diganti nama, kita langsung masukkan ini IP domain name. Nah IP domain name, misal namanya cico.com, domainnya cico.com teman-teman. Ininya bebas teman-teman, mau cico mau apapun itu, asal dot dan com-nya bebas sebenarnya. Jadi nggak harus seperti ini bebas, asal mirip website lah, ada titik. Nah udah kita enter, terus kita masukkan username admin secret teman-teman. Nah di sini kita masukkan misal cico, gitu ya. Nah udah dimasukkan cico gini, kita langsung enter. Nah, setelah itu teman-teman, kita belum ke enable secret juga, kita masukkan crypto key generate. Nah RS, oke enter. Nah udah, setelah masukkan ke generate, di sini bakal ada tulisan. Nah di sini kita masukkan 1024 teman-teman. Ini minimumnya itu 5112 dan maksimumnya itu 2048 kayaknya teman-teman. Jadi kita masukkan 1024 aja teman-teman, enter. Oke, setelah semua ini baru kita masuk enable secret. Enable secret yang tadi aja 000. Oke udah ya teman-teman. Nah terus kita baru masuk ke line VTY. Kita masuk ke line VTY 02 aja, sama kayak tadi. Nah udah config line kita masukkan sama aja sih, mirip kayak tadi. Cuman bedanya teman-teman, kita nggak usah ngasih password di sini. Kenapa? Karena bedanya dengan telnet, di sini di config line kita nggak usah bikin password teman, karena sudah menyatu di sini di username admin secret cico. Jadi ini udah masuk, ini udah disebut password teman-teman. Jadi kita langsung login aja. Nah di sini loginnya login lokal teman-teman, bukan login doang tapi login lokal. Nah kita enter terus. Nah yang tadi transport input SSH, karena kita mengkonfigurasi protokol SSH, jadi kita masukkan SSH aja. Jadi untuk telnet nggak bisa masuk teman-teman. Enter. Oke, setelah itu kita bisa exit teman-teman. Exit. Nah udah, sekarang teman-teman kita coba apakah kita bisa meremote si router ini dari PC 4. Tadi dari PC 4, sekarang kita dari PC 5 deh. Kita masukkan ini hiraukan saja teman-teman. Kita masukkan SSH min L teman-teman, L kecil teman-teman. Bukan satu, ini tuh bukan satu, ini tuh L teman-teman. L kan ini L gede, ini L kecil. Nah
Kalau ini satu tuh beda. Kita masukkan L terus admin, masukkan IP si router. Nah, password tadi ini password yang mana? Ini password yang kita buat yang tadi username password admin. Jadi kita masukkan tadi apa passwordnya? Aduh, bentar teman-teman, ulang ya, teman-teman. H I L admin 192 titik 168 titik 1 enter. Passwordnya itu tadi keystroke. Nah, kita masuk ke router, kita enable, kita butuh password. Nah, tadi enable secret passwordnya berapa? 000. Enter dan masuk. Dan sekarang kita bisa konfigurasi si router di PC, teman-teman. Kita bisa konfigurasi komputer tuh. Kita bisa ganti nama di sini juga, teman-teman. Yang bisa jadi R2 tuh. Jadi remote access berhasil, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu saja video saya kali ini tentang remote access. Semoga kalian semua mengerti dan mohon maaf bila ada kesalahan. Seperti biasa saya masih dalam proses pembelajaran, jadi mohon dimaklumi. Mungkin sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.